Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Riki Ahmad SH.MSI selaku dosen pengampu kami di mata kuliah Pendidikan Pancasila. Kami juga berterima kasih kepada Bapak karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan sebuah PowerPoint yang berjudul Perbandingan Ideologi. Akan tetapi, sebelum memasuki presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 8 kelas KSAP 22C yang beranggotakan Ahmad Lutfi Al-Ghifari dengan nomor NPM 2250166 dan Ira Nurhayati dengan nomor NPM 2250157. Di dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan mengenai materi pengertian dari ideologi, fungsi dari ideologi, unsur-unsur dari ideologi, dimensi dari ideologi, bahkan sampai ke macam-macam dan jenis-jenis ideologi. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja memasuki materi yang akan dijelaskan oleh Teh Ira Nurhayati. Kepada Teh Ira, dipersilahkan. 1. Pengertian ideologi. Secara etimologi, ideologi berasal dari kata idea, yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Kata idea berasal dari kata bahasa Yunani eidos, yang artinya bentuk. Di samping itu, ada kata idein yang artinya melihat. Maka, secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide, the science of ideas, atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Ideologi dalam pengertian sehari-hari idea disamakan artinya dengan cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar, pandangan atau paham. Jadi dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan suatu gagasan, kepercayaan, ide-ide, keyakinan, atau cita-cita bagaimana memajukan suatu bangsa dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pengertian ideologi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Karl Marx, ideologi merupakan alat untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Kedua, menurut Thomas Hobbes, ideologi adalah suatu cara untuk melindungi kekuasaan pemerintah agar dapat bertahan dan mengatur rakyatnya. Ketiga, menurut Ali Syariat, mendefinisikan ideologi sebagai keyakinan-keyakinan dan gagasan yang ditaati oleh suatu kelompok, suatu kelas sosial, suatu bangsa, atau suatu ras tertentu. Yang keempat, Harold H. Titus, ideologi adalah sebagai suatu istilah yang dipergunakan untuk sekelompok cita-cita mengenai berbagai macam masalah politik dan ekonomi serta filsafat sosial yang dilaksanakan bagi suatu rencana sistematis tentang cita-cita yang dijalankan oleh kelompok atau lapisan masyarakat. 2. Fungsi ideologi. Fungsi utama ideologi dalam masyarakat menurut Ramlan Surbakti dalam Widodo dan Anwar 2015-140 ada dua, yaitu sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai secara bersama oleh suatu masyarakat dan sebagai pemersatu masyarakat, dan karenanya sebagai prosedur penyelesaian konflik yang terjadi dalam masyarakat. Fungsi lain dari ideologi antara lain memberi harapan akan dunia baru yang lebih baik dari keadaan masa lampau yang kurang ideal, serta memberikan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan ideal tersebut. Maka ideologi sangat menarik bagi rakyat baik secara rasional maupun emosional. Dalam Wahana 1993, 83 sampai 84.
Di samping fungsinya yang sangat umum, ideologi juga memiliki fungsi yang khusus sifatnya, yakni yang pertama, ideologi berfungsi melengkapi struktur kognitif manusia. Kedua, ideologi berfungsi sebagai panduan. Ketiga, ideologi berfungsi sebagai lensa. Dan keempat, ideologi berfungsi sebagai kekuatan pengendali konflik sekaligus fungsi integratif. 3. Unsur-unsur ideologi. Unsur-unsur ideologi menurut Y. Ribeiro dalam Suyahmo 2012-42 adalah sebagai berikut. A. Ideologi di dalamnya ada pandangan komprehensif tentang manusia dan dunia serta alam semesta di mana manusia hidup. B. Ideologi di dalamnya ada rencana penataan kehidupan sosial dan kehidupan politik. 4. Dimensi ideologi. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila mengandung 3 dimensi agar dapat memelihara relevansinya yang tinggi atau kuat terhadap perkembangan dan tuntutan zaman. Kehadiran ketiga dimensi yang saling berkaitan, saling mengisi, saling memperkuat menjadikan suatu ideologi yang tahan uji dari masa ke masa. Ketiga dimensi yang harus dimiliki ideologi terbuka adalah sebagai berikut. A. Dimensi realitas adalah suatu ideologi mengandung makna, nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam dirinya bersumber dari nilai yang real hidup dalam masyarakat, terutama pada waktu ideologi tersebut lahir. Sehingga masyarakat betul-betul merasakan dan menghayati bahwa nilai-nilai dasar ideologi tertanam dan berakar di dalam masyarakat. B. Dimensi idealis adalah suatu ideologi perlu mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui idealis atau cita-cita yang terkandung di dalam ideologi yang dihayati oleh suatu masyarakat atau bangsa akan mengetahui ke arah mana mereka ingin membangun bangsanya sendiri. C. Dimensi fleksibilitas adalah ideologi harus memberikan ruang yang memungkinkan berkembangnya pemikiran-pemikiran baru tentang ideologi tersebut, tanpa menghilangkan hakikat yang terkandung di dalamnya. Baik, sekarang giliran saya yang akan menjelaskan mengenai materi perbandingan dari jenis-jenis ideologi. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya jenis-jenis ideologi atau macam-macam ideologi sangat banyak sekali di dunia ini. Bahkan, setiap negara yang ada di dunia ini semuanya memiliki ideologinya masing-masing. Seperti halnya Indonesia dengan ideologinya Pancasila. Begitupun negara lain dengan ideologinya masing-masing. Nah, yang akan saya jelaskan di sini itu mengenai perbandingan dari ideologi tersebut dengan ideologi Pancasila. Jenis-jenis ideologi tersebut antara lain ideologi liberalisme, ideologi komunisme, ideologi sosialisme, ideologi kapitalisme, dan ideologi Pancasila. 1. Ideologi liberalisme. Liberalisme berasal dari bahasa Latin libertas atau dalam bahasa Inggris liberty yang berarti kebebasan. Di dalam ideologi ini, persamaan hak dan kesempatan individu merupakan hal yang mutlak. Kesempatan yang sama itu baik di bidang pemerintahan, ekonomi, maupun sosial sesuai dengan semboyannya, liberté, égalité, fraternité, yang artinya kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Lalu hasil yang nantinya diperoleh setiap individu tergantung pada banyak faktor, misalnya keterampilan, kerja keras, sumber daya, dan lain-lain. Akan tetapi, kekurangan ideologi ini yaitu adanya orientasi hidup mengejar kebahagiaan di tengah kekayaan material yang melimpah. Dan pihak-pihak yang memiliki sumber daya cenderung melakukan eksploitasi para pekerja sehingga menimbulkan kesenjangan sosial di masyarakat.
Hal ini tentunya tidak sesuai dengan ideologi Pancasila yang memandang manusia sebagai makhluk Tuhan, makhluk individu, dan makhluk sosial yang wajib menyelaraskan kepentingan pribadi dan kepentingan umum. 2. Ideologi komunisme. Ideologi komunisme bertujuan melahirkan masyarakat tanpa kelas dan mementingkan kepentingan komunal. Dengan mementingkan kepentingan komunal yang berlebihan, berakibat kedudukan manusia sebagai individu kurang dihargai, karena ditandai dengan kehidupan politik yang tidak demokratis. Negara berkuasa penuh untuk menentukan kebijaksanaan politik, dan rakyat tidak memiliki hak politik selain yang ditetapkan oleh partai tunggal, yaitu Partai Komunis. Di bidang ekonomi, terdapat monopoli negara yang begitu besar, sehingga mematikan kreativitas warga negara dan juga cita-cita kehidupan sosial masyarakat yang sama rasa, dan bertentangan dengan kodrat manusia yang dilahirkan beraneka ragam. Lalu, skolarisme radikal pun dianut dalam ideologi ini, ketika agama digantikan oleh ideologi komunis yang bersifat doktriner. Hal tersebut tentunya sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. 3. Ideologi sosialisme. Sosialisme berasal dari kata sosius, yang artinya masyarakat. Sosialisme adalah sebuah paham yang dibentuk dengan tujuan untuk memakmurkan masyarakat yang kolektif dan produktif, dengan membatasi milik perseorangan. Akan tetapi, kelemahan ideologi ini yaitu setiap individu sulit mengembangkan diri, karena paham ini mementingkan kebersamaan dan gotong royong, sehingga tidak ada waktu setiap individu untuk berkembang. Berbeda dengan ideologi Pancasila yang memberikan kebebasan bertanggung jawab kepada warga negaranya. 4. Ideologi kapitalisme. Ideologi kapitalisme adalah sebuah ideologi yang memberikan kebebasan penuh bagi setiap orang untuk mengendalikan kegiatan ekonomi dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Tokoh besar kapitalisme, Adam Smith, menyatakan bahwa sebuah sistem akan menciptakan kesejahteraan apabila pemerintah tidak melakukan intervensi terhadap mekanisme dan kebijakan pasar. Ciri-ciri kapitalisme adalah: yang pertama, mementingkan diri sendiri atau self-interest. Yang kedua, penjaminan atas hak milik perseorangan. Yang ketiga, kebebasan penuh kepada individu dalam melakukan aktivitas ekonomi. Yang keempat, adanya persaingan bebas atau free competition. Jadi, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwasannya Pancasila memiliki keutamaan dibandingkan dengan ideologi lainnya, karena berfungsi sebagai deskripsi moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila merupakan ideologi yang paling sesuai dengan kepribadian bangsa, sebab di dalam Pancasila ada keutamaan yang tidak dimiliki oleh ideologi lain, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban individu, sehingga peran negara dan masyarakat memiliki porsi yang seimbang. Nah, sekian materi mengenai perbandingan ideologi yang bisa kami jelaskan. Mohon maaf apabila ada penjelasan atau kata-kata yang salah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.